Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara, menekankan kembali tentang stres dan imunitas tubuh atau kekebalan daya tahan tubuh. Nah, mengapa saya mengatakan hal ini? Karena kita tahu belakangan ini kita dalam kondisi yang cukup stres karena wabah COVID-19 dan coronavirus ini ya tentunya. Ini membuat suatu perubahan di dalam diri kita. Dan perubahan di dalam diri kita seperti saya pernah sebutkan di dalam video saya sebelumnya, membuat kita menjadi stres, menjadi tertekan. Nah, apakah tidak boleh stres itu? Tidak boleh mengalami tertekan, tentu tidak, ya. Tentu saja kita punya kewajaran di dalam bagaimana kita merespon terhadap situasi belakangan ini. Dan kalau saya lihat problem yang berkaitan dengan masalah ini juga dikaitkan dengan kebiasaan atau kalau kita bilang itu perilaku kita sebagai manusia. Jadi banyak orang yang mengalami kondisi-kondisi stres yang sebenarnya sudah pernah dia alami sebelumnya dengan pemicu yang berbeda. Tetapi kali ini hampir rata-rata semua orang mengalami pemicu yang sama, yaitu wabah virus COVID-19 ini. Nah, apa hubungannya stres dengan imunitas tubuh atau dengan daya tahan tubuh dan mengapa menjadi penting? Kalau kita bicara tentang imunitas dan daya tahan tubuh belakangan ini, maka teman-teman pasti pernah mendengar beberapa kali dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari para ahli, dokter-dokter yang menangani COVID-19 ini mengatakan bahwa daya tahan tubuh atau imunitas tubuh adalah hal yang sangat penting untuk melawan virus COVID-19 ini. Maka daripada itu banyak disarankan untuk melakukan hidup sehat, mencuci tangan, kemudian juga makan makanan yang bergizi, menambahkan suplemen, vitamin, ya, berjemur seperti itu. Itu adalah cara-cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan jangan lupa ya, tetap berolahraga karena olahraga akan meningkatkan endorfin tubuh kita. Nah, sebenarnya bagaimana stres bisa membuat orang mengalami imunitasnya terganggu atau dalam hal ini adalah menurun? Yang pertama adalah karena stres itu meningkatkan hormon kortisol, hormon stres di dalam darah, di dalam otak kita, yang kemudian akan membuat problem yang berkaitan dengan penurunan dari fungsi imunitas sendiri. Fungsi imunitas itu akan berhubungan dengan keadaan yang disebut sebagai ketidakseimbangan dari sel-sel T, ya, sel limfosit T, di mana sel ini fungsinya adalah untuk melawan virus dan juga akan mempengaruhi sistem antibodi kita, di mana kalau misalnya ada suatu zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sebenarnya antibodi kita akan melawan zat tersebut. Walaupun mungkin untuk kasus seperti virus baru ini kadang-kadang kita belum punya antibodi yang cukup. Maka daripada itu, sel-sel darah putih, limfosit T, itu yang punya fungsi lebih dominan untuk mengatasinya. Nah, yang paling penting sebenarnya bagaimana peran dari pikiran dan perasaan kita mempengaruhi stres dan responnya nanti, itu akan menjadi sangat penting. Karena kalau kita stresnya hanya ya kira-kira 1-2 minggu aja, tidak terlalu dominan akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi kalau kita mengalaminya secara panjang atau kita bilang kronis, maka itu akan sangat mempengaruhi sel-sel T yang berfungsi untuk melawan antigen ataupun sesuatu zat asing yang masuk dalam tubuh kita, yang salah satunya adalah virus. Jadi kalau kita bertanya kepada orang lain, apakah memang dirimu saat ini mengalami stres? Ya. Ketika mengalami stres, daya tahannya terhadap tubuh menjadi berkurang ya? Iya juga. Karena kalau kita lihat ketika orang mengalami stres, seringkali dia mengalami perubahan di dalam tubuhnya dan akan mengalami gejala-gejala seperti yang dulu mungkin pegel-pegel, ada yang awam bilang masuk angin gitu ya. Jadi saat itulah
daya tahan tubuh kita menurun. Nah, untuk itulah kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Nah, bagaimana supaya tidak stres? Sebenarnya di dalam kehidupan kita, saya sudah bilang berkali-kali, tubuh kita akan berupaya untuk beradaptasi dengan stres tersebut. Dan salah satunya adalah dengan berupaya menyadari kondisi ini apa adanya, berpikir yang ikhlas untuk menerima dulu, dan berupaya mencari nantinya hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengatasi stres ini. Memang kadang-kadang tidak mudah, saya yakin itu, apalagi apa yang kita hadapi sekarang ini adalah sesuatu yang baru, tetapi bukan tidak mungkin kita untuk melakukan sesuatu mengatasi hal ini. Karena manusia dianugerahi kepintaran, kemampuan untuk mengelola pikirannya, termasuk dalam mengelola pikiran stresnya sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, kayaknya saya nggak bisa deh, stres saya kok terlalu aktif, sampai akhirnya menimbulkan gejala-gejala psikosomatik, sampai deg-degan, perutnya nggak enak, paru-parunya nggak nyaman. Ya, betul sekali, itu bisa saja terjadi. Tetapi biasanya tubuh akan berupaya balancingnya itu ya, sistem saraf simpatis dan parasimpatisnya itu akan berupaya mengatur kondisi kita supaya kita bisa lebih baik merespon keadaan di kehidupan kita ini. Jadi sebenarnya yang paling penting memang kemampuan kita untuk belajar. Nah, mengapa tadi saya bilang menerima apa adanya? Karena ketika kita menerima sesuatu yang jelek ya, negatif ya, itu respon kita terhadap hal tersebut juga mempengaruhi. Kalau kita bilang bahwa, aduh, ini kok jelek sekali, nyebelin banget, gak nyaman sekali, maka negatif itu yang akan ada dan stres akan jadi lebih dominan. Tetapi kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu yang ya memang sudah terjadilah, inilah memang yang harus terjadi, jadi kita terima dulu aja, kita nggak protes, kita terima apa adanya, tapi kita tetap berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Maka respon di otak berbeda walaupun pemicunya sama. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi stres, awalnya selalu memang dari diri sendiri dulu. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, misalnya lingkungannya sih begini, lingkungannya sih nggak oke, nggak nyaman buat saya. Tetap kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, karena pada intinya yang paling berperan untuk mengatasi stres adalah pikiran kita sendiri, diri kita sendiri. Tentunya dengan telah belajar hal-hal yang baik dan yang baru yang kita bisa lakukan. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat untuk tetap mengatasi keadaan yang kita alami sehari-hari dan bagaimana mengelola pikiran kita agar tetap lebih baik lagi untuk kedepannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga di dalam kondisi wabah seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.